Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat dari chart hari ini, tanggal 8 bulan itu bergerak dari Pisces ke Aries pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Artinya memang perubahan energi itu dirasakan pada hari ini, yang tadinya mungkin lebih rileks, tapi mungkin ada rencana hari Senin ingin melakukan sesuatu sehingga pada malam harinya agak cemas sedikit gitu ya, tapi in a positive way menyiapkan sesuatu. Kalau dari sini yang lebih detail, ini bulan square dengan Vesta dan sextile dengan Ceres. Dan ini energi feminin semua. Yang saya lihat di sini adalah kayaknya dalam mempersiapkan apapun itu ya, terutama pada malam harinya mungkin ya, mulai terpikir dari siang harinya adalah ketika sudah tahu caranya mengerjakan bagaimana dan bagaimana orang atau atasan atau yang terkait dengan apapun yang disiapkan itu punya cara sendiri untuk kita melakukan sesuatu, tapi somehow kita berpikir bahwa yang mereka sarankan itu bukan yang terbaik. Kita punya ide yang terbaik, yang lebih baik, kita anggap lebih baik dari apa yang disarankan, dan ini lebih menguntungkan pada akhirnya. Dan terutama juga karena selain tugas ini kita juga harus berpikir ke depannya harus bagaimana. Jadi ada perasaan bahwa perlu menyelamatkan sesuatu hari ini, tetapi diselamatkan bukan dari pihak luar tetapi pihak dalam, ataupun kalau pihak luar itu adalah yang bekerja sama dengan kita. Kalau dari ruminya kita lihat satu kartu diacak terlebih dahulu, kita ambil yang di tengah. Dan kita dapat from nothing to everything. Ya, jadi kalau ini sih jelas ya, apapun ya yang terjadi pada hari ini itu tadinya dipikir tidak mungkin atau nggak kebayang ini bisa dilaksanakan, tapi ternyata dia menyelamatkan semua. Ya, somehow jadi kayak ada pemberontakan ya kali ya di dalam hati. Tapi in a positive way ya, saya melihatnya in a positive way. Jadi ada yang memberi saran 1, 2, 3, tapi kok kayaknya nggak yang terbaik. Atau barangkali juga karena kita lebih mendalam menghayati apa yang kita hadapi, lebih memahami ini, sehingga kita punya ide yang lebih baik. But somehow kita harus menjelaskan ke mereka mengapa kita mengambil pilihan ini. Atau buat beberapa ya lakukan saja, karena memang kalau di bawah tanggung jawab kita kan nggak perlu menjelaskan semua, just do what you have to do. Kalau saya pribadi, anyway, yang di tengah kartunya adalah perubahan, jadi memang ada yang berubah, dan itu karena kita mengambil keputusan sendiri. Cuman memang apapun perubahannya itu entah karena memang semuanya sukar atau mengakibatkan semuanya menjadi lebih rumit, dan mungkin bukan lebih rumit secara teknisnya, dan mungkin juga secara teknis ya. Jadi kalau kabel gitu misalnya ganti kabel, terus ternyata kabel yang satunya yang kita ganti itu ternyata nggak langsung cocok, jadi harus cari yang berikutnya, something like that. Atau ini bisa berjalan tetapi tidak sesuai dengan sistem yang ada, sehingga kita harus menjelaskan dan membuat rencana baru. Kalau saya ngomongin kabel tadi, kabel dari instalasi entah apa, komputer atau apapun, itu hanya contoh ya. Nah, kalau di sini memang satu kartu yang keluar adalah sakral chakra, dan karena saya sudah mencari sampai jumping, sakral chakra ini keluar lagi di yang berikutnya. Jadi sakral chakra itu emosi, keinginan, kreativitas, seksualitas. Jadi memang kayaknya kita didorong oleh gairah, apapun kita sebut gairah ya, gairah itu nggak harus seksualitas, tapi seksualitas termasuk. Kalau di cakra kedua, yang utama adalah kita percaya bahwa dorongan dari hati kita, keinginan kita, dan itu termasuk keinginan yang paling mendasar ya, untuk menang, untuk kaya, untuk memiliki sesuatu,
karena kita cinta banget, kita suka banget, gemes banget, itu termasuk itu yang mendorong kita. Itu yang mendorong kita pada saat ini, dan kita lihat itu sakral cakranya ada di yang kelima. Anyway, saya nggak terlalu paham sebenarnya karena tadi udah lihat jumping, tapi saya coba untuk tetap membaca. Victory and success itu adalah situasinya. Jadi situasinya pada saat ini adalah kita tuh udah pada posisi yang mengerti situasi. Penggambarannya jelas. Jadi kalau kita disuruh diajarin orang, sementara kita merasa bahwa kita lebih tanda petik tahu, lebih pintar, kan kita rasanya nggak seneng kan ya? Itu udah alami ya, semua orang kalau dibilangin iya gitu kan rasanya sebel banget. Iya, udah selesai belum gitu kan, rasanya pengen ngomong gitu. Nah, kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan bahwa ini akan sesuai dengan tujuan kita ke depan, destiny, but somehow kayaknya memang akan ada rasa bahwa kita gagal. Tapi kalau menurut saya ya, jangan discourage untuk mencoba sesuatu kalau kita yakin, dan kegagalan itu salah satu cara untuk menang kalau menurut saya ya. Tapi memang nggak enak aja, memang nggak enak situasinya. Tapi kalau saya pribadi, saya menginginkan sesuatu dengan cara saya, kemudian orang lain mengatakan yang sebaliknya, dan kalau sampai ada apa-apa saya akan nyalahin orang dan saya sebel sama diri sendiri kenapa saya nurut. Tapi kalau misalnya saya mengambil keputusan sendiri dan salah, kan paling saya ketawa gitu ya, kan yang ketawain diri sendiri, terus iya thank you deh dikasih tahu, tapi kan aku harus nyoba apa yang aku harus lakukan. Jadi suffering in silence-nya ini nggak harus seburuk itu, tapi menurut saya memang somehow apa yang kita pikir lempeng ke depan gitu ya, straightforward, ini pasti kalau A pasti B, ternyata enggak. A nggak langsung B, ternyata B minus dulu, ke C dulu, mungkin ke D lagi, ke E baru balik ke B ya. Kalau bisa dibilang rutenya seperti itu. Tapi apapun yang terjadi, advice-nya adalah balance ya. Kalau penggambarannya di sini kita tuh punya semuanya, hanya semua harus trial and error karena mungkin semuanya juga baru dicoba ya. Dan kalau ini ada hubungannya dengan, katakanlah yang paling mudah, kita menentukan mau restoran mana, kesini aja sampai situ tutup, atau ternyata di sini apa yang kita cari nggak ada, atau anak kita tahu-tahu ngambek nggak mau di sini harus pindah lagi, habis itu sini aja salah lagi, nggak jadi masalah, tetap aja stay cool. Kita tetap berusaha untuk balance, cobalah untuk happy di setiap momen. Rugi aja gitu loh kalau kita nafasnya itu dihitung ya, semuanya kan ada tarifnya, nafas kita tuh kan semua ditarik, setiap nafas itu ada harganya gitu ya. Terus kita pakai saat itu untuk ngedumel untuk keluarga kita nih hari Sabtu kan, apa gitu kan, kayaknya kan kita nggak dapat apa-apa juga. Tenang aja, nothing is really bad gitu ya maksudnya. Dan ini resultnya adalah sakral chakra tadi ya. To keep this chakra balance and its energy flowing, try dancing, moving your hips and lower abdomen, use color meditation. Ya, jadi intinya just happy. Jadi kalau misalnya kita lagi, mungkin ya bukan kitanya tapi orang-orang di sekitar kita ngomel, teriak-teriak or something gitu ya, jangan masukin ke hati, nyalain lagu or something gitu ya, nyanyi sendiri, jangan terlalu dimasukin ke hati. Yang penting kita balance emosi kita. Selama emosi kita happy ya, kita pancarkan energi happy itu, somehow energi happy itu menular ya. Tapi energi marah memang menular, tapi kita nggak perlu ketularan sama energi marah itu, capek aja. Oke, kalau dari sini oke. Ya memang kalau penggambarannya sih memang it's not going to be easy kalau dari 4 kartu ini ya. Jadi memang situasinya agak kacau, mungkin komunikasi lebih dari satu orang. Kalau kita lagi sendiri itu kita juga lagi bingung gitu ya, ini apa sih maksudnya, terus kita rasanya ingin sekali atau butuh sekali untuk mendapat penjelasan dan kita nggak dapet, dan kita tahu kalau nanya juga nggak ada gunanya gitu ya. Jadi
meninggalkan kita ada rasa restless gitu ya. Kemudian dan kita tuh nggak bisa sendiri, kita butuh untuk segera tahu informasi yang datangnya dari luar. Nah, advice-nya di sini kita lihat caranya, barangkali memang belum ada gitu ya, ya tunggu aja atau ya sudah lepasin aja, surrender, release. Ini kan advice ya, advice-nya jelas. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kita cemas, membuat kita gundah dan rasanya restless, cobalah untuk melihat dari perspektif yang lain. Ya, apa sih kemungkinan terburuk? Kemudian hasil terakhirnya mungkin memang apapun yang dijelaskan oleh dia atau apapun yang kita jelaskan, pada akhirnya memang ada pihak yang tidak terlalu puas dengan kejadian pada saat ini. Tapi karena sakral cakra datang 2 kali, tetaplah buat kita yang sudah tahu mencoba untuk tetap positif ya, karena ya terus mau diapain? Kalau memang kenyataannya begitu, kita mau terbawa sedih terus atau marah terus, atau kita bisa melihatnya lebih cool mungkin. Appreciation brings more to appreciate. Ini kemarin udah keluar ya. Appreciation ini kan apa ya? Berterima kasih, penghargaan terhadap sesuatu, terhadap hubungan misalnya. Ini membawa sesuatu tersebut itu lebih banyak yang untuk kita syukuri. Jadi kalau kita bersyukur dengan uang yang ada sekarang gitu, uang adalah sarana kita bersyukur, maka rasa syukur ini membawa lebih banyak lagi yang kita syukuri. Dan kalau kita konteksnya tadi uang, ya uang, lebih banyak uang yang bisa kita syukuri, seperti itu kalau kalimatnya seperti ini. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.